Guru melanjutkan tentang videonya yang berjudul Laku Ilmu tahun 2024 Masehi tahun 15 Tritungga, menerangkan lakadrin atau zakat bagian kedua. Semoga dengan video pertama para pemirsa sudah paham, barangkali sedikit kurang paham bisa bertanya kepada santri yang sepuh atau saudara yang tua atau juga langsung kepada guru wali bait ya. Semoga betul-betul paham. Para pemirsa, guru akan melanjutkan tentang yang disebut lakadrin atau zakat. Ini yang paling penting karena ini salah dan kaprah sudah ratusan tahun, sehingga manusia itu melakukan bentuk ibadah tidak membawa dampak apapun, justru akan menjadikan hal yang tidak baik. Yang dimaksud apa guru seperti itu? Para pemirsa, murid dan santri, kita semua terutama yang asalnya kemarin mengikuti guru-guru kita tentang ibadah atau menunaikan yang disebut zakat fitrah. Dikembalikan lagi, substansi pokok ilmu Islam itu mengenai fisik atau tubuh atau raga. Ribuan tahun sudah ditetapkan oleh leluhur, itu yang dikonsumsi tubuh manusia disesuaikan di mana tubuh itu mengkonsumsi makanan. Satu contoh kita ini yang di Jawa atau sekarang bahkan dunia banyak yang konsumsi dari beras. Artinya sudah ditetapkan oleh alam bahwa tubuh ini mengkonsumsi beras. Artinya manusia yang melakukan lakadrin atau zakat ini harus beras seperti itu. Dan ini sampai kapanpun tidak boleh diganti dengan uang. Dipahamkan? Tidak boleh diganti dengan uang. Karena yang dikonsumsi manusia itu adalah sari-sari makanan termasuk yang disebut beras atau jagung atau kacang hijau atau gandum atau kedelai apapun seperti itu. Jadi bagi para pemirsa barangkali kemarin atau sampai kemarin Anda melakukan zakat fitrah, Anda ganti uang, artinya Anda salah dan memang nyimpang. Jadi Anda melakukan konsep yang salah dari ilmu Islam. Maka sejak lama dan guru sudah banyak videonya menerangkan sesungguhnya kalian adalah salah dan tersesat karena tidak ada yang mengerti sejarah Islam bagaimana. Sehingga umat ini melakukan keyakinan atau keimanan, terutama tentang ibadah yang dibahas tentang kata zakat. Karena tidak ada yang mengerti, sehingga kalian ini hanya mengeluarkan sesuatu, tidak ada hubungan dengan kehidupanmu, tidak ada hubungan dengan ilmu keislamannya. Karena tidak ada yang mengerti seluruh dunia. Karena kesalahan ini digubah sudah 600 tahun. Lantas gimana guru? Maka alhamdulillah, guru mampu meluruskan terutama murid dan santri. Bagi yang di luar sana itu bukan tanggung jawab guru. Ikut tanggung jawab siapa guru pun tidak tahu. Guru hanya mendidik murid dan santri dan siapapun yang mendekat kepada guru ya. Yang penting para murid dan santri paham. Dan barangkali ada pihak yang tidak sepaham. Yang salah Anda ya dipahamkan. Anda tidak paham tentang Islam. Ini rumusnya. Lantas kalau toh sudah seperti itu tidak boleh diganti. Itu nanti kalau diganti ada tekniknya. Maka nanti diajarkan. Coba dipahami betul-betul ya video ini para murid dan santri. Dipahami terutama ya zakat fitrah kalau Anda kemarin-kemarin uangmu kalian setorkan kepada siapapun, kadang Anda beras dikumpulkan kepada panitia zakat amil lantas dibagikan orang atau dijual untuk membangun tempat-tempat ibadah. Itu salah nyimpang, salah total dari keislaman. Dipahamkan? Yang benar bagaimana?
Sejarahnya begini, kalian harus tahu sejarah ilmu Islam. Maka guru sudah menyampaikan di video yang lain. Sejak 600 tahun kalian terjerumus, tidak ada yang ngerti, ya, dipahami. Satu contoh para murid dan santri yang menjalankan zakat itu adalah orang yang berilmu Islam. Menjalankan ilmu Islam nomor satu bersahadat. Para murid dan santri sudah paham. Pemirsa yang mengikuti video guru paham. Setelah masuk menjalankan ilmu Islam, disebutlah Anda menjadi santri. Karena santri ini dididik dengan ilmu Islam, di situ gurunya sekarang guru menyebut guru wali bait. Leluhur kita dulu menyebutnya itu kiai. Orang-orang terdahulu menyebutnya itu resi atau empu. Nah, murid atau santri ini diarahkan dibimbing oleh guru sesuai konsep ilmu Islam. Satu contoh zakat fitrah. Sekarang kalian menyebut lakadrin. Satu contoh guru ini satu, guru wali bait satu, anggap saja mempunyai 1000 santri. Zakat ini sudah ditetapkan, satuan kilonya, bendanya sudah ditentukan. Satu contoh ini dikumpulkan para pemirsa. Ini dikumpulkan, ini diserahkan kepada gurunya. Dan di antara per zakat, per murid atau per santri, satu contoh apa yang diajarkan guru. Santri satu atau murid satu membawa beras 3 kilo diserahkan kepada guru. Dari beras 3 kilo itulah diambillah 1 jumput atau 0,01% barangkali kalau memakai satuan persen. Dari persen itu dikumpulkan, santri yang lain diambil 0,0 berapa persen, bahasa sederhananya per santri per zakatnya diambil 1 jumput, 1 jumput, 1 jumput. Dikumpulkan 1000 zakat dari per santri, anggap saja mengumpul menjadi 5 kilo. Nah, inilah nanti yang diberikan kepada orang lain. Siapapun yang berhak menerima, terutama yang membutuhkan. Bukan berarti harus orang miskin. Semua yang membutuhkan, meskipun dia cukup atau mampu, kalau memang butuh ini boleh diberikan. Lantas dari hasil sari yang diambil inilah pentingnya para murid dan santri. Peran utama guru wali bait. Maka dari beras yang berkumpul ini dijadikan tumpeng. Sejarah ilmu Islam seperti itu. Dari tumpeng ini masih terikat terkait dengan namanya ubo rampe. Dan terkait juga di sini pasti ada ayam. Nah, disinilah perannya guru dari sari ini dikembangkan menjadi masuk ke tubuh, ke fisik, ke rohani murid dan santri. Maka artinya secara keilmuan guru wali bait berkewajiban mendidik murid santrinya memperhatikan penuh mulai rohani sampai fisiknya. Artinya keselamatan selama guru ini mengarahkan dalam perjalanan ilmunya. Para pemirsa, bila sedikit Anda paham bahwa di sini ada zakat, kalian nyebutnya, diambil sarinya, di sini harus ada tumpengnya, ada ayamnya. Lantas benarkah ilmu zakat ini dari Arabia? Apakah mungkin di Arabia ini ada tumpeng? Maka guru sudah memastikan 600 tahun kalian terjerumus, kalian ingin benar, tidak akan mendapatkan kebenaran. Ingin selamat di dunia wal akhirah sudah ditetapkan. Konsepnya sudah salah sejak 600 tahun. Lantas gimana guru? Itu terserah negara. Guru hanya mendidik kalian. Semoga kalian betul-betul membawa manfaat ilmu yang diajarkan guru kepada murid dan santri. Nah, inilah satu contoh para pemirsa. Konsepnya seperti ini. Maka perannya guru wali bait. Dan guru wali bait memang harus banyak dibekali dari beberapa aspek.
sampai karakter, sampai apapun. Karena ini nanti yang akan mempengaruhi masa depan murid dan santri, arah ke depannya. Inilah pentingnya para murid dan santri. Bila kalian paham ya, apakah ada di negara lain, bahkan di negara kita, konsep zakat fitrah seperti ini kira-kira ada atau enggak? Kalian pasti mengatakan tidak akan pernah ada. Inilah sejarah Islam dulu itu dirintis oleh leluhur kita dari Jawa. Konsepnya seperti ini. Maka ilmu Islam itu terkait, terangkai. Ada tumpeng, ada ayam, ada gurunya. Seperti ini. Bukan seperti yang Anda gambarkan. Seperti orang-orang di sana. Itu tidak mendapat apa-apa para pemirsa. Lantas gimana guru? Ya itu urusan orang-orang ya. Yang penting murid santri, Anda mendapatkan pemahaman yang tepat sesuai aslinya standar sejak Islam dirintis dari leluhur kita. Inilah pentingnya para murid dan santri tentang tumpeng. Satu contoh barangkali murid atau santri dalam keadaan jauh tidak bisa dekat atau mendekati guru. Inilah yang disebut diganti dengan uang. Satu contoh murid ini di luar pulau atau di luar negara. Si murid ini memberikan suatu ganti atau uang kepada guru, mengirim kepada guru atau mentransfer uang. Si murid yang dari jarak jauh dia harus mengirimkan datanya ya. Namanya, tanggal lahir, bahkan kalau perlu di situ kalian menyebut tiron atau wetonnya. Guru wali bait ini nanti akan dari uang yang kumpul ini dibelikan beras, dan dari beras ini dibagi per 3 kilo dari siapa yang ngirim. Setiap yang membantu mengirim uang namanya ditulis dan ditulis, dimasukkan per 3 kilo, dari per 3 kilo diambillah per jumput itu. Itulah yang dimaksud untuk mengganti beras dengan jarak jauh. Nama identitas ini harus disampaikan, ditata di sini. Pertanyaannya para pemirsa, masihkah ada sistem semacam ini di negaramu atau di negara lain yang mengatasnamakan zakat atau Islam? Kan sudah tidak ada. Inilah pentingnya guru menyampaikan dan disampaikan kembali, karena nanti menjalankan ilmu di bulan Selo atau di bulan Ramadan, satu ada ilmu nanti yang kalian harus lakukan atau mantra-mantra atau doa-doa. Di dalam pendidikan yang lain guru sempat memberikan sentuhan yang disebut menanam uang agar tumbuh uang, menanam rezeki agar rezeki kita berkembang. Maka disinilah ada yang disebut nilai dari uang. Dari uang yang banyak ini nanti diambil sarinya sama seperti konsep dari zakat. Dan ini disediakan tumpeng tersendiri. Dan ini nanti keahlian dari kemampuan si guru wali bait ini. Artinya dalam ritual 1 tahun sekali, minimal ini harus ada 2 tumpeng. Ada 3 atau 4 atau berapa, itu sangat efektif sesuai jumlah murid, sesuai jumlah santri yang akan diarahkan ke depannya. Inilah para murid dan santri perbedaan apa yang diajarkan guru dengan apa yang ada selama ini di dunia tentang zakat, tentang sejarah Islam. Maka mengapa ajaran guru tidak sama? Sekarang kalian sangat paham begitu jauhnya perbedaannya. Maka kembali lagi, semoga ilmu ini betul-betul membawa manfaat kepada kalian semua. Tatkala guru wali bait ini sudah syarat-syarat dipenuhi, mulai zakat atau lakadrinnya, syarat-syarat ini nanti ada uang sebagai bentuk sesajinya. Sejak mulai dari zakat ini nanti ada namanya berpuasa, ada mantra-mantra ya. Maka nanti si murid ini minimal berharap 1 tahun ke depan sampai bulan Syawal tahun depan atau bulan Rujanuddin ke depan, ini harus mendapatkan sesuatu kelebihan, terutama 1 kesehatan. 2 mungkin kesejahteraan, mungkin yang 3 kalian nyebut semoga rezekimu berkembang baik. Namun untuk berkembang lebih baik, murid santri yang menjalankan ilmu ini pahami dulu, sebelum
tahun yang akan datang, tahun ini beban Anda berapa, permasalahan Anda berapa, sakit tubuhmu keadaan berapa. Berapa yang Anda keluarkan ini Anda pun harus bisa mengukur. Jangan sampai Anda mengeluarkan kecil mengharap seperti saudara-saudaramu yang mengeluarkan jumlah besar. Itu pun juga tidak sesuai dengan hukum alam. Itulah para murid dan santri. Semoga video ini untuk dipelajari bagi murid dan santri yang sudah terbaiat di guru wali bait, karena ini guru nanti pekerjaannya sangat banyak, karena yang dididik ini pun juga sudah sangat banyak, sehingga guru tidak banyak memberikan keterangan lagi. Artinya informasi ini boleh disampaikan kepada murid dan santri yang belum mendapatkan informasi. Semoga guru nanti akan melanjutkan video yang lain tentang kapan harinya nanti menunggu komando, karena guru masih berkomunikasi dengan para leluhur, kira-kira nanti tanggal dan hari apa, guru masih belum berkomunikasi dengan beliau-beliau. Paling tidak para murid dan santri yang akan melakukan, pahami ini dulu sehingga kalian paham bahwa inilah yang disebut Islam yang akan mampu merahmati kalian, yang akan mampu menyelamatkan kehidupan Anda dan keluarga. Semoga ini menjadikan perhatian khususnya murid dan santri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.